kenapa kok bayar bukan titik laras sih, bayar kebanyakan MUA ini kok mahal, padahal bedak yo turahan, bedak sisa pakaiannya ya bekas. Tapi di sisi lain memang ada niatan nggak sih sebenarnya sama suatu saat ingin jadi MUA gitu? Oh, dari awalnya enggak sama sekali. Enggak ada ya? Iya, karena kan profesi saya sebenarnya basicnya kan guru. Jadi itu sebenarnya hanya sampingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat terserah pagi, siang, sore, malam bergantung kapan Anda menonton video ini. Masih bersama saya Bayu Kurniawan dalam channel YouTube saya Lensa Podcast. Bagi teman-teman semua yang masih nonton video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di kolom komentar di bawah ini ya. Karena komen-komen dari teman-teman semua yang disampaikan, yang dilontarkan itu membuat perbaikan kami dalam membuat video kami selanjutnya. Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk berbincang-bincang mengulas lebih jauh masalah yang lagi hits akhir-akhir ini, yaitu masalah bisnis MUA. Apa itu MUA dan bagaimana beliau ini, narasumber ini menjalankan aktivitas bisnisnya ini. Mari kita sambut saja Mbak Titik Kusmani SPD. Iya. SPD itu kok SPD Mbak? Ya, kalau kebetulan saya itu kan profesinya sebagai guru itu dari pendidikan guru. Oh, berarti apa MUA ini sampingan ya? Iya, sampingan. Dan profesi yang tidak direncanakan juga. Profesi yang tidak direncanakan. Oke. Menarik sih, tapi sebelum ke situ saya ingin membahas ke dunia pendidikan terlebih dahulu. Iya. Mbak Titi ini berarti mengajar di SMP, SD? Di SMP Negeri Parunggalis 1 atap. SMP Negeri Parunggalis 1 atap. Dan sudah berapa tahun? Sejak 2011 sampai sekarang. 2011 sampai sekarang, berarti 10 tahun mengabdi ya. Mengabdi atau sudah PNS ini? Masih mengabdi. Masih mengabdi. Iya. Abdi negara. Abdi negara yang ya Umar Bakri ya. 10 tahun. Rasanya gimana Mbak kalau mengabdi 10 tahun? Ya, campur-campur. Susah senang, semuanya ada di situ. Karena kebetulan sekolahan tersebut itu jauh dari tetangga desa sekitar, karena itu daerah tertinggal, kanan kirinya itu jauh dari pemukiman desa yang lain. Oh iya. Berarti di tengah-tengah hutan. Di tengah hutan ya. Dan jalannya itu masih makadam. Oh iya. Ya itu ya bisa saya bayangkan ketika sampean ke sana pakai motor. Betul, pakai motor. Ya itu berapa bulan sekali ganti motor lah? Ganti ban motor. Ya kebetulan kalau ganti motor ya tergantung kebutuhan juga. Iya. Karena saya kan orang perempuan ya, jadi kan naik motornya juga kan masih dalam kategori standar. Slow lah ya. Kalau daerahnya itu ya berarti kanan kiri masih hutan, terus desanya itu jumlah penduduknya juga masih sedikit. Berarti untuk ukuran seperti daerah saya itu seperti perdukuhan, tapi di sana desa. Sekitar 200 sampai 250 kakak. Iya, kan sedikit ya ukuran ya. untuk berarti duduk di kita. Iya betul. Apa sih yang membuat Mbak Titi ini betah menjadi abdi negara ini apa? Ya, awalnya itu sih saya merasa nggak nyaman karena dengan medan seperti itu, apalagi kalau musim hujan. Coba dibayangkan Mas sendiri sebagai orang laki-laki ya, di saat hujan jalannya seperti itu, tengah hutan, jalannya licin lah pastinya. Terus kalau hujan ada petir campur angin. Ya pokoknya saya sih waktu 1 sampai 2 tahun itu rasanya ya kepinginnya ya pindah gitu. Cuman nggak tahu kenapa, karena mungkin Allah berkehendak lain, saya akhirnya dapat orang situ juga Mas. Oh, sudah menikah berarti? Sekarang sudah menikah. Menikah tahun 2017.
2014. Ya. Cuman kalau berkaitan dengan MUA yang tadi Mas tanyakan, itu berarti berawal dari kebiasaan saya, karena saya kan ngajarnya kan di TK juga waktu itu. Berarti pas awal 2011 itu, selain saya di SMP, saya juga di TK juga. Berarti saya itu ngabdi nyabang. Oh, cabang ya. 3 hari di SMP, 3 hari di TK lah. Setiap ada kegiatan, entah itu lomba atau event-event yang lain seperti karnaval maupun perpisahan ya, dalam satu tahun mesti kan ada. Itu saya nggak tahu kenapa selalu diberi kepercayaan untuk merias anak-anak baik di SMP maupun di TK. Selain untuk make up juga melatih nari. Oh, sampean melatih nari juga? Iya. Ada sanggarnya enggak itu? Kalau dulu saya pernah belajar sanggar di Bu Eli, Ambel Gede. Tepatnya di Ujung Gede, Kecamatan Ambel Gede. Iya, Bu Eli ini terkenal sih. Iya, saya pernah di situ. Oh, sampean pernah di situ ya. Oke. Lah itu, Mbak, apa namanya? Kalau guru SMP honorer itu kan nganu, Mbak ya. Jam-jaman ya. Iya. Nah, sedangkan zaman tadi bilang 3 hari itu berarti memang diberi kesempatan hanya sebatas itu, atau memang keinginan sampean enggak, saya ingin nyabang dulu? Oh, enggak kayak gitu. Berarti berawalnya kan pas saya lulus pertama ya, itu saya kan kebetulan saya memasukkan lamaran itu baik di TK maupun SMP, saya dapat panggilan. Nah, terus saya koordinasikan, saya dapat awalnya sebelum saya di SMP berarti beberapa bulan saya kan di TK. Kemudian karena waktu itu juga TK-nya itu babat, Mas. Berarti saya masuk di TK itu perdana baru. Berarti belum ada guru kan. Berarti paling guru hanya 3 termasuk saya. Jadi seketika saya dapat panggilan di SMP dan kebetulan sesuai dengan basic saya atau jurusan saya ya, berarti kan saya koordinasi dengan yayasan TK, juga kepala TK, saya diperbolehkan untuk tetap ngabdi di SMP dengan catatan jangan meninggalkan yang TK seperti itu. Akhirnya kan dengan izin beliau saya jalani. Kebetulan di SMP juga kan nggak full 1 minggu, tetap berjam kan. Terus saya diberi kebijakan untuk tetap bisa mengabdi di SMP. Lulusannya apa sih, Mbak, sama? Pendidikan Bahasa Jawa. Oh, pendidikan Bahasa Jawa ya. Tapi kan sekarang SMP kan nggak ada bahasa Jawa sih kayaknya. Masih tetap ada. Oh, tetap ada bahasa daerah ya. Oh iya. Berarti ya boleh juga sih kalau mengabdi di TK. Sebenarnya kan PGTK sih ya. Ya kalau di TK seharusnya ya secepatnya. Kalau saya kan berarti guru mapel, harusnya memang di SMP, cuman karena dulu saya nggak ada yang buat kegiatan, akhirnya TK pun saya jalani. Toh juga TK-nya kan pada saat itu kan baru juga. Iya, baru kan membutuhkan tenaga pendidik juga kan. Dan kebetulan itu juga saya melamarnya nggak langsung ke sekolahan, saya langsung ke UPPK. Oh, langsung ke UPPK ya. Sedikit agak valid gitu ya. Iya, resmi, sifatnya resmi. Terus saya berarti akhirnya sampai sekarang saya tetap masih menjadi seorang pendidik. Ya, cuman kebetulan ada sampingan juga sebagai MUA. Itu berawal ya kejadiannya unik, Mas, kalau gimana saya itu? MUA ya? Berarti itu setelah saya sering merias anak-anak ya, karena diberi kepercayaan dari guru-guru. Ada Agustusan, ada perpisahan. Kebetulan dari tahun 2011 sampai 2013 kan lumayan panjang ya. Nah, pas saat kejadian 2013, pokoknya sampai sekarang saya masih tak jadikan sejarah buat saya. Tepatnya 20 Desember 2013. 2000 berapa? 13 ya. Berarti tanggal 20 bulan Desember tahun 2013. Itu benar-benar kejadian yang sampai sekarang masih tak jadikan sejarah dan kenangan buat saya. Ada apa itu? Ada apa? Kayak gini loh, berarti saya kan ngajar di SMP Sata Parunggale. Kebetulan salah satu dari rekan saya, satu kantor, itu memiliki ponakan, itu mau nikah dari pihak cowok.
Oh cowok, ini cowok. Jadinya cowok. Sama-sama dapat orang Parunggawe juga kan. Itu ceweknya Parunggawe. Dan kebetulan yang calon pengantin itu seorang hafid dan hafidhul Quran. Oh, iya masuk. Kalau bercerita seperti itu saya merinding banget. Cuman yang dijadikan saya sejarah itu seketika saya diminta untuk merias oleh teman saya yang sekantor itu. Dia itu benar-benar minta tolong banget sama saya dengan dalih seperti ini. Bu, tolong ponakan saya dirias, berarti calon ponakan saya atau manten cewek nanti dirias, jenengan bisa ndak? Pokoknya dirias sebisanya jenengan. Untuk masalah biaya saya ndak bisa ngasih biaya karena saya sebagai teman kan saya juga nggak minta uang ganti atau apa ya mas, karena waktu itu juga saya nggak terpikir mau jadi perias seperti saat ini kayak gitu. Lah waktu saya mengiyakan, temanku itu kayak gini, pokoknya Bu jenengan nggak usah bawa make up. Peralatan sudah semua sudah siap. Karena saya merasa nggak bisa mampu bayar jenengan, padahal saya juga nggak minta. Iya. Saya belikan saja bedak yang dibutuhkan jenengan, pokoknya make up tipisan saja, nanti uang saya ganti. Waktu itu nggak ada 100.000 tahu mas. Bedak dengan komplit itu nggak ada 100.000, berarti saya hanya belikan yang bedak-bedak sederhana seperti bedak keseharian kita. Ya, betul. Nah setelah itu saya belikan, saya belanjakan, terus teman saya itu pokoknya pun nanti saya ganti, yang penting jangan tolong jangan berharap sesuatu, karena kebetulan ya bisa dikatakan karena niatnya teman saya itu juga biar pengantinnya kelihatan cantik di momen bahagianya tanpa harus membebani keluarga cewek. Karena betul. Ya mungkin ada alasan lain kenapa dia nggak memanggil mua yang mua dari luar atau karena biaya atau apa, saya nggak tahu, itu pribadi mereka ya. Setelah saya rias, alhamdulillah mantannya senang, malah cowoknya juga senang. Nah, setelah itu yang jadi kenangan saya itu pertama kali saya ngerias itu dapat berarti nilai positif iya. Terus saya sama sekali nggak minta bayaran sama sekali loh mas ya. Terus saya pulangnya itu hanya dikasih ya pokoknya ya oleh-oleh lah sebuah kayak bingkisan. Ya, tapi sampai sekarang saya juga merasa senang setelah saya ngerias dari seorang Habib dan Habib itu, akhirnya saya itu dapat berkahnya sampai sekarang. Dan sampai akhirnya berdiri. Ya setelah itu setiap kali ada orang mau nikah, orang di Parunggawe sering manggil saya. Tapi ya itu saya yang penting jenengan mau dirias saya, tenang, saya nggak minta budget, terserah jenengan mau ngasih berapa, yang penting ya itu jenengan ikhlas. Jadi dengan berjalannya waktu sampai ke kapan ya, sampai saya nikah 2014 saya nikah. Saya itu selalu dipanggil orang sekitar situ untuk merias, karena kebetulan daerah situ itu kalau orang nikah itu jarang berarti di make up kayak umum lah. Iya. Paling ya ibaratnya jenengan pakai sarung sama baju kokot atau jas. Sayangnya itu hanya udah jilbaban biasa sama pakai baju kebaya putih yang dibawakan dari pihak cowok. Iya. Itu dok ya? Itu. Jadi saya benar-benar tertinggalnya dikatakan tertinggal ya, keadaannya memang seperti itu. Terus setelah saya 2014 kan saya nikah. Sebelum nikah kan berarti saya dilalai kan ya, kenal orang situ. Ya kenal orang situ, akhirnya saya muncul. Kalau saya nanti toh beneran jadi orang sini, karena waktu itu sudah ada ikatan ya. Oh sudah ada. Tidak ada salahnya kalau saya buka riasan di sini, gimana ya dalam kerendik saya atau banding saya, karena di situ tidak ada kata perias atau MUA atau yang ahli rias itu tidak ada, karena rata-rata kerjaannya itu ya petani, terus ya perkantoran juga ya tetap ada sebagian.
Setelah itu saya akhirnya 2014 saya nikah. Hmm. Saya nikah tahun 2015-nya saya baru pertama kali membesarkan usaha rias Launching namanya. dengan itulah fasilitas yang pakai panggung atau apa ya, dan sampai sekarang alhamdulillah sedikit demi sedikit akhirnya ya menjadi berkembang sampai saat ini. Mantap. Namanya apa sih, Mbak? Apanya? Nama MUA-nya sama. Nama MUA-nya itu Titi Laras Rias. Titi Laras Rias. Kalau Titi sih, nama Titi mungkin berawal dari nama. Ya. Larasnya itu. Laras itu berarti bawaan dari bapak saya. Oh, bawaan dari bapak. Karena kan menurut saya, yang saya tahu kan bapak jenengan kan nganu sih, apa namanya? Dulu seniman. Iya, kebetulan keluarga seniman, Mas. Keluarga seniman. Iya. Iya. Berarti enggak, memang Bu Haja itu tidak jauh dari pohonnya sih. Ya, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Padahal ya saya sendiri untuk merias seseorang itu kan ya memang kadang memang bawaan dari tangan mungkin ya, Mas ya. Tapi berarti nganu Mbak ya, sampean ini MUA ini memang otodidak atau ada sekolahnya sih? Ada sekolahnya. Ada sekolahnya. Itu apa saja itu? Memang ada kelasnya enggak sih sebenarnya? Iya, pertama tetap ada berarti dasar ya. Kalau dasar berarti kan hijab modifikasi. Setelah itu berarti kita masuk ke tingkatan solo putri. Itu sekolahnya di mana? Ada duda putri juga. Di LKP. Maksudnya di daerah Pemalang sendiri. Iya, daerah ada. Pemalang sendiri. LKP tadi namanya. Itu lama nggak prosesnya ini? Kalau misalkan kuliah kan ada 4 tahun gitu. Kalau ya, tergantung dari kitanya. Kalau kita sudah mumpuni ya berarti sudah bisa masuk dalam ujian. Umumnya berapa tahun, Mbak? Kalau umumnya kok saya kebetulan karena saya profesi guru juga ya, jadi saya berangkat itu seketika seketika ada waktu kayak gitu. Sebenarnya kan kadang kan 1 minggu 1 kali, kalau mampu ya, kalau enggak ya berarti sebisanya saya. Oke. Kembali lagi ke tadi Mbak, mungkin dasarnya atau basicnya MUA Titi Laras tadi berdiri kan karena adanya kebutuhan yang tidak diduga, kebutuhan daerah tersebut. Iya. Tapi di sisi lain memang ada niatan nggak sih sebenarnya sama suatu saat ingin jadi MUA gitu? Oh, dari awalnya enggak sama sekali. Enggak ada ya? Iya, karena kan profesi saya sebenarnya basicnya kan guru. Jadi itu sebenarnya hanya sampingan. Ya, cuman ternyata sampingannya itu malah lebih nyaman. Bisa dibilang guru malah jadi sampingan. Apa? Guru sampingan MUA prioritas. Ya, bisa dikatakan seperti itu, apalagi sekarang kan lagi pandemi, Mas. Iya sih ya. Kalau pendidikan pandemi kan online semua, tapi kalau kan MUA pun karena pandemi kan sih Mbak ya. Terhambat sih MUA. Terhambat kan ya. Cuman sekarang sudah mulai ada orderan lagi. Cuman ya itu kalau umpamanya saya ngajar di SMP soalnya kan nggak full 1 minggu, kan 3 hari. Jadi ya 3 harinya saya jadikan untuk kegiatan karena selepas dari itu saya kan sudah nggak ngajar yang di TK juga. Berarti saya awal 2011 di TK sama SMP, setelah 2015 saya lepas TK-nya. Okay. Fokus dengan SMP. Masalah ini MUA, saya ingin lebih dalam lagi. Titi Laras ya? Iya, Titi Laras. Ini Titi Laras ini satu paket nggak sih? Maksudnya ya ada layosnya juga, ada fotografernya tergantung juga. Kebutuhan kliennya atau Mbak Mamlene. Tapi sebenarnya ada ya. Tergantung kebutuhan lah. Kalau kok butuhnya memang make up toh, ya saya layani. Pakaian termasuk. Kalau make up itu pakaian juga termasuk ya? Termasuk komplit ya. Satu paket. Nah ini Mbak, ini saya ingin komen ya. Maksudnya ingin menganu dengan sampean. Masnya juga mau jadi pengantin. ya nantilah. Ini saya ingin memberikan keluhan bagi teman-teman saya yang sudah nikah. Ini keluhannya seperti ini.
kenapa kok bayar bukan titik laras sih, bayar kebanyakan MUA ini kok mahal, padahal bedak yo turahan, bedak sisa pakaiannya ya bekas. Itu kenapa sih? Apa sih yang menjadikan MUA itu mahal? Karena kan setiap orang tidak mesti bisa merias. Apalagi kalau sudah dapat nama ya. Karena kan untuk menjadi MUA kan nggak seperti otodidak terus langsung terjun, Mas. Itu kan butuh proses modal kan. Modal awal yaitu awalnya kan ya belajar juga kan butuh modal. Terus kenapa kalau sudah terjun kok mahal ya? Karena kan untuk membayar WO ya jelas ya itu kalau ada pakai WO. Terus untuk fasilitas yang lain, jasa fotografer kan berarti kan ada uang kesel, uang lelahnya ya. Terus biaya ganti itu pasti, syuting juga termasuk, belum yang lain. Jadi seandainya kok mahal itu nggak bisa dikatakan nggak langsung ke satu pihak itu di dalamnya kan dibagi-bagi, Mas. Iya betul sih ya. Apalagi kalau permintaannya yang lebih ibaratnya yang lebih lebih modern lagi lebih modern, lebih lebih mahal ya. Masalah permintaan tadi kan karena itu jelas ya fasilitas. Kalau fasilitasnya kok pinginnya yang VIP premium premium, itu jelas mahal, Mas. Karena kan ada harga ada harga kan. Ya harusnya memang seimbang sih antara apa yang kita butuhkan sama apa yang mereka keluarkan. Ini harusnya memang seimbang sih. Terus Mbak, kalau MUA ini sampean pribadi ya Titik Laras ini memperhatikan kesehatan nggak sih? Maksudnya bagi siapa? Saya apa kliennya? Bagi klien. Oh iya itu jelas. Soalnya kan kadang misalkan yang pupuk itu apa namanya Mbak? Spon kan ini kan bekas. Betul. Bekas pengantin lain kan. Nah ini apa sih untuk menjaganya? Nah kalau untuk menjaganya kan seperti ini, Mas. Karena saya sudah terjun di situ kan berarti kan saya alatnya sponnya nggak cuma satu. Sekali beli biasanya kan paket kan. Jadi ya kalau sudah dipakai pengantin satu, untuk berikutnya berarti saya pakai yang baru. Bersih. Berarti ini buang? Enggak, dicuci. Oh dicuci, bisa dicuci bisa ya? Dicuci. Selagi bisa dimanfaatkan kenapa tidak? Oke. Tapi kalau bedak, ini kan spon, ini bedaknya, ini kan bekas. Meskipun ganti baru kan ini kan juga kena bekas tadi. Ini nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Yang penting sponnya itu tidak berpindah ke pipi yang lain atau yang muka yang lain. Yang penting seketika mau pakai itu harus bersih itu pasti. Entah itu spon, entah itu brush atau kuas. Kadang sih Mbak ya. Mungkin ini memang menjadi resiko yang make up tebal itu setelah itu menjadi gatal-gatal atau maksudnya ada resikonya nggak sih kalau make up tebal ya? Itu tergantung kulitnya juga. Kalau memang kulitnya sensitif ya mungkin setelah itu ya mungkin ada kayak sedikit gatal, tapi kalau sudah dibersihin cuci muka ya udah akan terjadi, tetap nanti akan kembali lagi. Makanya kalau mau jadi mantan biasanya saya tanya dulu kan pakai krim dah. Saya biasanya lebih enak kalau make up klien yang wajahnya itu wajah yang tidak pernah pakai bedak. Wajah yang tidak pernah pakai bedak. Yang natural. Kenapa sih Mbak? Perbedaannya gimana sih? Kalau biasa pakai krim itu biasanya bedaknya agak susah, makanya harus melewati beberapa tahap. Dalam artian kalau dia kok pemakai krim biasanya saya tanya dulu kan, terus paling tidak ada beberapa waktu untuk berhenti total krim yang dia pakai. Sebelum aksi, sebelum ya. Ibaratnya puasa dulu lah, jangan pakai krim dulu. Iya, berarti biar ininya itu normal. Tapi kalau yang nggak memakai krim ya bebas, nggak usah seperti itu juga nggak masalah. Karena kan tetap menjaga kualitas. Takutnya nanti pas saat di hari spesialnya saya tidak memberikan program seperti itu, malah
kadang ada yang namanya itu bedak longsor ya di sini itu bedak karena longsor. mungkin kurang perhatian juga dari antara saya dengan klien. Makanya biasanya saya itu ya selalu cerewet untuk selalu mengikuti trik saya kayak gitu. Ya walaupun saya baru, tapi paling tidak kan saya belajar untuk memberikan kepuasan untuk konsumen saya. Oke. Berarti ya Mbak ya, apa namanya, memang susah-susah gampang ya kalau merias itu ya. Susah-susah gampang, betul. Karena ya meskipun dari kita sudah mumpuni, sudah mampu, tapi kita juga harus kita harus melihat kliennya sih. Tipikal kliennya gimana. Seperti apa, betul. Oke. Lah itu Mbak, kalau pakaian juga termasuk fitting dulu. Harus fitting Ya. Kalau misalkan nggak ada ukurannya. Kalau nggak ada dua kemungkinan. Kalau saya bisa beli ya beli, kalau enggak yang penting ada perjanjian kita rental. Karena ada tempat khusus yang perentalan baju-baju pengantin dari semua ukuran. Oke. Menambah jasa. Tambahan. Ya, tambahan jasa. Oke. Itu, Lah masalah budget itu normal nggak sih atau abnormal ini di Tilaras ini? Karena saya kan perias kampung Mas ya, jadi harga juga disesuaikan dengan daerah saya juga, tergantung kebutuhan lah. Lain lagi kalau saya mungkin kelasnya sudah ke sana ya beda lagi ya. Iya. Yang penting yaitu di saya itu berarti kan kalau ada yang latar belakangnya kurang mampu atau anak yatim atau yatim piatu, biasanya saya ada harga khusus. Ya yang penting saya bisa membayar asisten atau yang lain untuk diri saya sendiri. Yang penting saya sudah memberi pernyataan untuk si pengantin itu. Iya. Memang MUA ini tanggung jawabnya besar sih menurut saya. Berangkatnya harus lebih dulu kan. Betul. Merias pun kan tidak hanya 1 menit 2 menit, betul, berjam-jam. Setelah itu kita juga harus mengontrol pengantinnya ya. Setiap saat kita harus mantau ya itu bedaknya luntur atau enggak. Makanya kalau bisa ya memang harus standby di situ sampai dari awal acara sampai akhir acara. Tapi kalau pembersihan itu dilakukan sendiri atau dari pihak MUA-nya? Pembersihan apa? Setelah acara itu. Tergantung dimaksud. Kalau kok pengantinnya masih ada tamu maksudnya teman-teman tapi pingin lepas baju, berarti pakai baju biasa ya, selagi dia masih pingin pakai make upnya ya berarti tidak usah dihapus, biarkan saja. Tapi kalau waktunya sudah malam terus memang dia butuh istirahat ya tetap harus saya hapus. Lah itu Mbak, saya ingin tanya sih, mungkin terakhir ya, suka dukanya. Kalau suka kan pasti ya karena dapat insentif. Dukanya ada enggak sih? Pasti ada. Apa sih? Dukanya misalnya kan kalau bajunya robek itu pernah enggak? Kalau selama ini baju robek saya belum pernah. Terus dukanya apa? Dukanya seketika pengantin sudah saya make up, pengulunya datangnya mulur. Oh iya. Secara kan saya kasihan dengan klien saya, sudah menunggu lama kan. Itu suka yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya pas lagi acara diesel mati. Oh iya. Ya, itu pasti. Secara saya kan dapat komplainan dari Sohibul Hajat, itu pasti. Iya. Tapi dari duka-duka itu semua kan bisa teratasi kan? Bisa. Overall aman ya. Iya. Oke. Terakhir Mbak, terakhir sekali motivasi ini biasanya kan dalam konten saya ini saya memberikan waktu kepada narasumber untuk memberikan motivasi ya, baik dari motivasi sesama pebisnis MUA maupun motivasi kepada para penonton. Silakan. Motivasinya ya jadikan pekerjaan apa yang kita kerjakan itu sebagai ibadah, itu pasti. Soalnya kalau kita menjalankan diniati dan ibadah, apapun itu pasti hasilnya akan baik. Yang kedua, jangan menilai dari segi materi. Iya.
pesan-pesan atau motivasi atau apalah kepada sesama bisnis MUA ataupun kepada para penonton yang menonton video ini. Silakan. Yang pertama, jadikan pekerjaan apa yang kita kerjakan itu sebagai ibadah. Entah itu yang menghasilkan uang atau tidak. Seperti pengalaman saya, dalam artian kalau saya ngabdi, berarti kan saya tidak berharap karena uangnya itu kan, tapi karena niat ibadahnya. Yang kedua, kepuasan klien adalah tujuan utama saya. Oke. Nanti ada lagi? Sudah cukup. Oke. Nanti saya cantumkan di deskripsi saya titik laras ya. Iya. Titik laras, kontak person, Instagram dan lain-lain nanti akan saya cantumkan di deskripsi bagi teman-teman semua. Barangkali mau mengadakan hajatan, pernikahan, tunangan atau wisuda. Semua acara bisa. Semua acara ya, semua acara apapun itu. Yang penting tentang make up. Tentang make up ya. Iya. Tentang make up semuanya kalau mau bergabung silakan bisa menghubungi di kolom deskripsi nanti yang akan saya cantumkan. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.